Dokter spesialis pun itu bisa buat kesalahan. Dokter umum bisa buat kesalahan. Objeknya didengerin, confirm ulang. Baru kalian bisa seleksi informasi tersebut bisa diserap atau enggak. Jadi jangan terjadi ada kejadian minum oli buat sembuh. Enggak logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Tirta Ngopi. Karena saya menjawab mitos fakta ini dengan segelas Americano. Dan buat netizen yang bertanya, ini tolong di-cut. Berapa kali sehari dokter Tirta Ngopi? Jawabannya, 3 kali. Emang nggak bahaya, nggak bikin mati. Nah, ini. Americano itu adalah espresso yang diajarkan pakai air. Ya, sehingga kandungan kafeinnya nggak sebesar espresso. Saya skripsinya kopi, dan sampai sekarang jurnalnya juga sudah update. Selain saya, juga banyak udah nulis paper tentang ini. Ya, konsumsi kopi harian itu 3-6 gelas espresso aja, itu hanya menyebabkan peningkatan sistolik sedikit, sekitar 8-10%. Dan akan menyebabkan toleransi pada saraf simpatisnya akibat efek kafeinnya. Apalagi kalau kamu Americano espresso yang diajarkan. Dan kalau kalian membaca dari abang-abangan kopi, saya membaca sejarah dari abang-abangan kopi, skena kopi yang kalau di barista saya tanya. Awal mulanya Americano dibuat dari Italia gara-gara mereka minum espresso itu nggak kuat. Lalu diajarkan. Nah, kalau kamu ke Italia, nyebutnya bukan Americano, tapi Lungo. Kecil, espresso tapi sedikit diajarkan. Jadi, nggak masalah. Ya, ngopi. Kecuali kamu minum kopinya itu 3 liter per hari. Dijamin, gangguan jantung. Cuman, bagi orang yang memiliki gangguan aritmia atau gangguan irama jantung, memang konsumsi kopi, terutama yang espresso harus dibatasi. Diizinkan jika kamu memakai campuran lain, contoh latte. Campur dengan susu, cappuccino juga bisa. Tapi kalau saya lebih nyaman meminum kopi itu tanpa gula. Jika kamu harus pakai gula, saya biasanya gulanya didapatkan dari gula laktus, yaitu susu. Antara lain cappuccino dan latte. Kenapa saya habitnya ngopi terus? Karena kopi ini membuat saya sudah dependent sebagai sarana untuk konsentrasi dan sebagai booster. Kafein juga bermanfaat di dalam dunia olahraga. Karena bisa dipakai sebagai buat push. Biasa dicampur dengan energi gel, dengan kandungan fruktos dan sukrus. Dari beberapa band itu mencampurkan kafein, biasanya diminum untuk endurance atau lewat buat high rocks atau buat angkat beban. Jadi kafein tidak hanya didapatkan pada kopi, tapi juga didapatkan pada sebagian energi gel. Beberapa kafein juga bahkan didapatkan pada obat sakit kepala. Karena campuran dari kafein dan paracetamol itu bisa meredakan sakit kepala. Jadi teman-teman jangan kagetkan ya. Dokter emang masih minum kopi? Kok tetap atletis? Gak ada hubungan minum kopi dengan membuat six pack, Mas. Mbak, ibu-ibu. Udah ngopi, Mas? Baik sebelum olahraga apa sesudah olahraga, dok? Sebelum lah. Sebelum olahraga dan sesudah olahraga. PWO tuh bagus tuh. Sudah boleh. Loh, saya ngopi 4 kali sehari. Ini nanti saya segoes, ini ngopi. Kelar goes, ngopi. Tensi tetap 110. Tensi saya naik kalau ngegas. Next. Masih hubungan sama kafein nih, Pak. Kafein yang diminum pada malam hari bisa bikin jantung berdebar saat pagi. Pak, jawabannya nih. Kafein itu efeknya akut, Mas. Jadi kalau kamu minum kafein di malam hari, ya jantungmu langsung berdebar tuh dalam waktu jangka 2 jam. Makanya tidak disarankan meminum kafein atau kopi saat malam. Tapi di Indonesia kopinya 24 jam. Nah, Ini contohnya kiri saya tuh. Kemarin pada waktu saya nongkrong di Jogja, dia nongkrong, ayo Pak ngopi, 8:30 malam. Orang macam apa ngopi jam 9 malam? Shift malam. Kalau shift malam dia nggak akan ngopi di kafe dong, di kantor. Kalau pegawai shift malam kayak dokter jaga IGD, yang jaga PLN,